Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi bini'matihi amarana biitmamis siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita sudah sedikit banyak memahami terkait puasa umat-umat terdahulu, yang mana mereka puasa tanpa ada sahur sama sekali, maka coba kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan umat Islam di era Nabi untuk kemudian berpuasa. Karena seperti kita pahami, Allah katakan, kutiba alaikumus siyamu, sungguh puasa diwajibkan kepada kalian, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Lalu apa persamaannya dan apa saja perbedaannya? Dan yang membuktikan bahwa ajaran Rasulullah termasuk diantaranya puasa ini adalah model yang terbaik dan kemudian menjadi yang termudah, sebagaimana Allah katakan yuridullahu bikumul yusr, dengan puasa Allah kepengen kalian mendapatkan kemudahan, wala yuridu bikumul usr, sama sekali Allah dengan puasa ini tidak dalam rangka untuk memberatkan dan kemudian membebani kalian. Karenanya jemaah rahmatullah Allah subhanahu wa ta'ala, dari semua akumulasi sejarah puasa para nabi, mereka semua tidak mengenal istilah sahur. Lalu kemudian kita lihat umat Islam di awal-awal berinteraksi dengan puasa pun sama ketika Rasulullah SAW di kota Makkah. Beliau berpuasa Ayyamul Bid, 3 hari dalam tiap bulan, plus 1 puasa yang kita sebut sebagai puasa hari Asyura di 10 Muharram. Lalu kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke kota Madinah, tepatnya pada tahun kedua Hijriyah, yaitu pada bulan Sya'ban, lalu turunlah perintah ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, sungguh diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban ini pernah diberlakukan kepada umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Allah katakan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari, paling tinggi sebulan, lebihnya hanyalah sunnah. Faman kana minkum maridan, siapapun di antara kalian sakit, atau ala safar, dalam kondisi safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka bisa diganti di hari yang lain. Lalu Allah katakan wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapapun berat untuk melakukannya, fidyatun, cukup bayar fidyah ta'amu miskin, dengan memberikan 1 orang miskin per hari dia tidak puasa. Iya. Wa man tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapapun kemudian melakukan amalan-amalan sunnah, ya, sungguh itu yang terbaik. Tapi kata Allah, wa antasumu khairul lakum, kalian berpuasa dibanding ngasih fidyah, puasa jauh lebih recommended dan lebih diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini berbicara terkait tahapan puasa yang sifatnya opsional. Bukan kewajiban mutlak, tetapi ada opsi. Mau puasa dan itu yang lebih baik, tidak puasa karena merasa tidak mampu, bisa diganti dengan fidyah. Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, sungguh bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan Quran padanya, hudan linnasi, sebagai hidayah bagi seluruh manusia, wa bayyinatin minal huda, bahkan juga penjelasan terkait al-huda, petunjuk tersebut lewat lisan Rasulullah, yang mana Allah katakan inna alaina jam'ahu, tugas dan kewajiban kamilah untuk menyatukan Quran dalam jiwamu secara otomatis, sehingga engkau tidak perlu khawatir akan lupa. Tsumma inna alaina bayana, dan tugas dan kewajiban kami untuk memperjelasnya di dalam jiwamu, sehingga engkau memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menghafalnya. Sehingga Allah katakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, beliau tidak pernah berbicara berdasarkan tuntunan hawa nafsunya, semuanya karena wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bahkan Allah menegaskan ancamannya, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalaulah Rasulullah mulai mau berani ngada-ngada terkait aku, mengatasnamakan aku padahal bukan dari saya, la akhadnahu bil watin. Allah yang akan menyiksanya dengan begitu luar biasa. Sehingga Ramadan ini dijadikan sebagai wadah bersyukur, sehingga kita diminta berpuasa bukan sebenarnya kewajiban. Kalau kita memahami substansinya, kita malah merasa itu adalah sebuah kebutuhan, kewajiban yang merupakan wujud rasa syukur kita akan hidayah Quran dan sunnah ini dan ijma'. Lalu dengan demikian jelaslah kebenaran dan kemudian terbukti pula kesalahan itu juga sangat jelas, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian beralasan di hadapan Allah bahwa dulu ketika di dunia tidak ada dan sebagainya. Bahkan dimodali dengan Lailatul Qadar yang luar biasa sebagai hari malam khusus turunnya Quran. Sampai kemudian kita diminta itikaf dalam rangka untuk mencari kemuliaan yang luar biasa itu. Juma'in rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan bahwasanya ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari. Ya. Faman syahida minkum asy-syahra, siapapun yang melihat hilal di bulan Ramadan falyasumhu, maka puasalah. Dengan ayat ini opsi puasa ataupun fidyah ditutup seketika oleh Allah dan hanya boleh puasa. Adapun fidyah hanya dibatasi bagi orang tua yang sedang sakit bertahun-tahun yang tidak diharap lagi kesembuhannya, atau orang tua yang sudah renta yang nggak mungkin lagi sehat untuk kemudian berpuasa. Maka jema'in rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala terus mensupport kita bahwasanya dengan puasa tersebut, ya, bahkan Allah katakan, hubungkan bahwasanya wa idza sa'alaka ibadi, kalau hambaku bertanya terkait aku, ya, anni qarib, sungguh aku sangat dekat, ya, ujibu da'watad da'i, apapun harapan doa dari orang-orang yang berdoa, aku akan dengarkan, aku akan terima. Dengan syarat falyastajibuli, maka segeralah menghadap Allah dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh bersegera, dengan penuh berlombaan, dan tentunya, ya, dengan mengikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fastajibuli, ya, bersegeralah menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi, kokohkan iman terkait akidah, terutama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allahum yarsyudun, agar mereka manusia ini makin tinggi kesadarannya, makin tinggi hidayahnya, dan makin tinggi takwa seperti yang sebelumnya kita jelaskan. Dengan demikian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan sebelumnya bahwa puasa umat Islam di awal-awal persis seperti puasanya ahlu kitab Yahudi dan Nasrani yang tidak mengenal istilah sahur. Sampai pernah sebuah kejadian, ada salah seorang sahabat lalu ketiduran begitu karena sangat capek bekerja di ladang selama seharian. Maka sebelum waktu sahur, waktu berbuka tiba, ia kemudian sampai di rumahnya sambil menunggu waktu berbuka, namun di rumah tidak ada apa-apa sama sekali. Lalu kemudian istrinya keluar dalam rangka mencari sekedar mungkin bahasa kita kolak dan sebagainya. Namun waktu azan sudah tiba, sang istri belum kembali, sementara sang suami ini ketiduran. Ketika kemudian sang istri datang, sang sahabat ini sangat tertinyak dalam tidurnya. Lalu kata sang istri, celaka engkau bang, karena makanan ini sudah ada, tapi engkau sudah tertidur, tidak boleh lagi untuk menyentuh sama sekali. Maka kemudian dia harus berpuasa, melanjutkan ke hari berikutnya. Lalu di hari berikutnya, dari kejauhan di kota Madinah, ada terlihat orang-orang yang dikipas di bawah pepohonan. Maka berkumpullah tetangga-tetangga kebunnya. Ternyata itu akibat dari tidak berbuka di saatnya karena ketiduran. Lalu ini informasi berkembang hingga ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian turunlah ayat untuk kemudian memberikan keringanan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Sudah dihalalkan bagi kalian malam puasa kalian bersama istri kalian bagi yang sudah menikah.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, bahwa kalian sebagai suami istri adalah pakaian. Lalu kemudian dijelaskan pula bahwa wakulu washrabu, makan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, sampai fajar itu jelas antara yang fajar sesungguhnya shadiq dan fajar yang kemudian yang masih sekedar bayangan, ditandai dengan azannya Bilal atau Ummi Maktum. Maka kata Rasulullah, kalau kalian mendengar seruan azan dari Ibnu Maktum, maka berhentilah untuk makan, karena itu adalah awal dari imsak, di mana dimulainya puasa di era Nabi. Maka berbahagialah umat Islam karena mendapatkan diskon dan bonus yang luar biasa dengan adanya sahur, kata Rasulullah. Dan ini penutupnya, tasaharu, sahurlah, fa inna fis sahuri barokah. Sungguh dalam sahur itu tersimpan keberkahan yang luar biasa yang memudahkan kalian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.